Sebuah perubahan tidak tercipta begitu saja. Perlu upaya dan kerja keras untuk mewujudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang sistem informasi geografis, yaitu SIG dan evaluasi lahan. Nah, materi yang akan kita sampaikan ini atau yang akan kita bahas ini nanti sebelum masuk ke materi inti kita akan masuk dulu ke tinjauan tentang berbagai materi termasuk dalam RPS. Nah, sebelum masuk ke materi inti, jadi sistem informasi geografis ini ada poin penting yang dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 8, bahwa intinya tanah yang baik akan tumbuh tanaman yang sehat, dan sebaiknya tanah yang rusak akan menyebabkan tanaman itu merana. Nah, rencana pembelajaran semester ini untuk perkuliahan kita ini ada RPS ini, ada RPS-nya disampaikan. Ya, nanti untuk detail RPS-nya saya sampaikan ke mahasiswa secara langsung melalui WhatsApp ataupun nanti via Google Drive. Ini ada beberapa, kemudian di sini ada materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Ya. Kemudian di sini juga masih materi, dan nanti juga di sini ada poin yang penting yaitu materi pokok ini ya, secara inti kita akan mempelajari kurang lebih ada 12 materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Kemudian beberapa ini adalah materinya yang paling poin pentingnya sebagai berikut ini ya. Ini penjelasan. Oke. Nah, sistem informasi geografis dan dunia nyata. Nah, kita lihat di sini secara sepintas ya. Jadi pada kondisi SIG semacam ini ya, ini adalah foto aktual kondisi di lapangan. Nah, ini kita lihat bahwa dari kondisi seperti ininya terlihat sangat kecil, tetapi dapat digambarkan permukaan bumi secara luas. Ya, keuntungan dari sistem informasi geografis. Kemudian apa peranan SIG ini? Peranan SIG ini adalah merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi. Kemudian penggunaan SIG ini membantu mengolah, menganalisis dan memetakan informasi spasial. Kemudian ini beberapa evaluasi, peran dari evaluasi sumber daya lahan atau evaluasi lahan, karena merupakan komponen penting yang memiliki banyak fungsi penting di dalam untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian beberapa istilah yaitu penting ya, lahan dan tanah. Jadi lahan cukup dia sangat berupa ekosistem termasuk dalamnya udara dan vegetasi, kalau tanah hanya fokus ke bagian tanahnya saja. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi tanah menurut FAO, ada kurang lebih ada 9 fungsi ya. Salah satu adalah fungsi produksi, lingkungan, dan hidrologi. Kemudian ada penyimpanan, pengendali sampah dan polusi, fungsi ruang kehidupan. Kemudian ada penghubung spasial. Nah, berikutnya masalah lainnya adalah kondisi tanah ini memberikan informasi ya, bahwa kalau kondisi semacam ini maka akan tumbuh vegetasi yang berbeda. Jadi tanah ini bisa mencerminkan juga bagian atas ekosistem ataupun kondisi vegetasi, bisa memberikan informasi tentang kondisi tanah yang ada di bawah tanah, di bawah vegetasi tersebut. Oke. Materi selanjutnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Hamda Rizky, izin bertanya, apa sih fungsi tanah bagi tanaman? Nah, salah satu Perkenalkan, saya Hamda Rizky, izin bertanya, apa sih fungsi tanah bagi tanaman? Nah, salah satu fungsi tanah ini kita memiliki ada fungsi yang sangat baik ya, berperan penting terhadap pertumbuhan tanaman. Sehingga kalau kondisi tanahnya tidak subur atau kurang subur, maka pertumbuhannya itu akan terganggu. Selain untuk ketanaman, ya, fungsi tanah itu juga sama bisa berfungsi sebagai istilahnya sebagai filter ya, untuk terutama untuk berbagai macam kondisi seperti logam berat dan segala macamnya, sehingga beberapa logam berat itu bisa terakumulasi di tanah. Karena tadi fungsi tanah itu selain fungsi untuk tumbuh, dia juga sebagai filter untuk berbagai macam zat
yang bisa istilahnya akan terutama terhadap kandungan air. Oke, cukup. Dilihat ini warna tanahnya memang tanah mineral, ini warna lebih merah ya, tapi masih dibandingkan dengan tanah-tanah golongan ordo kultisol ini masih lebih gelap sedikit. Ini termasuk sementara ini dugaan termasuk ordo insektisol. Sudah terjadi pelapukan, cuma pelapukannya belum lanjut. Sudah terjadi horizon mineral di sini. Ini dominan tadi sama dengan yang pada bagian atas, pada bagian lereng atau bagian bawahnya ini sama untuk teksturnya. Ini masih dominan oleh debu atau lempung, kemudian liat juga sedikit. Kalau untuk tekstur pasir dilihat ini sangat sedikit sekali ya. Berikutnya ke materi lainnya ya, ini bahwa metode evaluasi lahan ini ada dua macam ya, secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung adalah kita langsung melakukan proses penanaman di tanah di lahan ya, sedangkan kalau yang metode tidak langsung untuk pendekatan kita menggunakan pendekatan scoring atau penilaian. Nah, ini asumsinya bahwa sifat-sifat tanah itu dan biofisik lingkungan pada kondisi on-site-nya itu akan mempengaruhi keberhasilan suatu jenis penggunaan tanah tertentu. Ya, ini materi ini kita sampai sini untuk sistem pengenalan dari evaluasi lahan. Untuk evaluasi lahan merupakan proses pendugaan keragaman performa lahan apabila lahan digunakan untuk tujuan tertentu. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri bahwa kondisi atau bagian dari evaluasi lahan itu salah satunya adalah survei tanah, karena karakteristik tanah itu juga berperan terhadap vegetasi maupun kondisi kesuburan tanah, kemudian kedalaman volume tanah, khususnya apabila nanti akan digunakan untuk penanaman komoditas pertanian tentu. Nah, ini berbagai metode lainnya menjelaskan untuk memprediksi kegunaan potensial dari lahan ya, salah satunya berbagai aspek dari survei tanah ini merupakan bagian penting dari evaluasi lahan ya. Jadi memang di bagian sebelumnya telah saya sampaikan bahwa lahan dengan tanah itu merupakan bagian yang berbeda. Tanah itu bagian dari sebuah lahan itu di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah adanya vegetasi, kemudian manusianya itu sendiri ataupun makhluk hidup yang berada di atasnya, dan juga ada salah satu kondisi iklim atau kondisi atmosfer, sehingga lahan itu sifatnya lebih ke sebuah ekosistem. Sedangkan tanah secara spesifik memang bagian penting dari lahan ya. Kemudian di sini terlihat kegunaan evaluasi lahan ini. Evaluasi lahan ini sangat bermanfaat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Jadi dengan bidang kita di agroteknologi khususnya, evaluasi lahan ini memang lebih fokus untuk penggunaan lahan dari sisi aspek pertanian. Nah, di sini kita bisa memberikan rekomendasi terhadap kondisi lahan, apakah itu akan dilakukan budidaya ataupun akan dilakukan untuk infrastruktur ataupun dari sisi aspek lainnya. Tapi fokusnya adalah memang kita terhadap rekomendasi apakah tanah itu nantinya akan sesuai untuk kegiatan pertanian atau tidak. Kalaupun tidak sesuai, apa yang harus diperbaikinya, dan kalaupun sesuai,
bagaimana potensi ataupun tadi daya dukung tanah terhadap penggunaan lahan secara terus-menerus. Nah, ini juga yang penting juga bahwa evaluasi lahan ini berperan terhadap keberlanjutan ataupun pertanian secara ramah lingkungan. Nah, ini ya kita melihat kesesuaian lahan dan kemampuan lahan, kita intinya bagaimana tanah maupun lahan yang kita gunakan untuk berbagai aktivitas pertanian ini tidak merusak lingkungan. Jadi harapannya secara ekonomi pertanian ini meningkatkan kesejahteraan petani, bahkan juga memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi dari sisi aspek lingkungan juga tetap terjaga. Nah, evaluasi lahan ini juga tentu dikelompokkan berdasarkan dua kondisi, yaitu daerah maju dan daerah kurang maju. Untuk inventarisasi sumber daya lahan, khususnya di bidang agroteknologi, fokusnya tentu di daerah kurang maju, artinya daerah-daerah yang belum dijadikan sentra industri maupun daerah sentra pemukiman. Jadi kita lebih fokus terhadap wilayah-wilayah yang belum dibudidayakan secara maksimal, ataupun wilayah-wilayah pertanian yang memang tujuannya adalah untuk memastikan proses budidaya berjalan dengan baik. Apakah ada kekeliruan dari sisi aspek pengelolaan lahannya, ataupun dari aspek pengelolaan lingkungannya, ataupun kalaupun sudah bagus, itu menjadi bahan kajian untuk bisa diterapkan di daerah lain. Nah, ini jadi fungsi evaluasi lahan itu tidak hanya untuk mencari yang baik menjadi lebih baik, ataupun bisa jadi menjadi mencari informasi dari daerah-daerah yang sudah berkembang dengan baik itu agar bisa diadopsi di wilayah yang lain. Minggu depan kita akan fokus terhadap ke sistem informasi geografis secara khusus, terutama pemanfaatan aplikasi ARTIS untuk evaluasi lahan. Ya, demikian mungkin untuk perkuliahan kita hari ini. Sedangkan untuk penugasan berikutnya kita akan ada tugas khusus, yaitu untuk mencari berbagai definisi tentang evaluasi lahan ya, dari berbagai pustaka yang bisa dicari di browsing, terutama di pustaka-pustaka primer yang 5 tahun terakhir ya. Tugasnya nanti dikumpulkan untuk di minggu depan. Demikian, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Cukup? Ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.